turun atas kehidupan mereka bukan kekuatan daripada Petrus, bukan kuasa daripada kehidupan daripada Petrus, tetapi kuasa daripada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Petrus. Maka dari itu Petrus berani bangkit berdiri di hadapan daripada orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka yang tidak percaya. Petrus bangkit berdiri. Dia berkata, "Hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Sesuatu statement, kalau saya boleh katakan, suatu statement yang luar biasa. Petrus berani pada saat itu. Petrus berani menyatakan akan kebenaran, akan firman Tuhan. Kalau kita lihat bahwa Petrus pada saat itu dia berani dan dia berkhotbah menyatakan akan Yesus yang sebenarnya, siapa Yesus yang disalibkan, sesuatu yang luar biasa. Tidak ada sesuatu ketakutan. Saudara, sering kita sebagai orang-orang yang menerima akan Roh Kudus, seringkali kita tidak sadar kehidupan kita hanya sekedar menerima, tetapi menyisihkan. Menerima Roh Kudus, tetapi Roh Kudus kita sisihkan. Roh Kudus tidak menguasai akan kehidupan kita. Suatu contoh di dalam Alkitab, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hidupnya berubah. Mereka hidup menjadi saksi. Saya tidak katakan di dalam menjadi saksi harus menjadi pendeta, berada di atas mimbar. Tetapi kehidupan kita, saya bisa saja sebagai pengkhotbah hanya berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau saya di luaran, tidak bersaksi, tidak menyatakan akan kasih Tuhan kepada orang-orang yang berada di luar, maka dari itu saya hanya sekedar sebagai apa? Tidak ada bedanya sebagai guru yang berada di luar. Tetapi sebagai orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dari itu kehidupan mereka setiap hari, setiap saat hidup yang dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan katakan, hendaknya kita ini hidup dipimpin oleh Roh, bukan hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Ada amin, saudara? Daging seringkali membawa kita menjadi takut untuk tidak bersaksi. Daging lebih akan berbicara kepada kita untuk kita malu. Daging akan lebih mengajak kehidupan kita, bahwa kalau Tuhan mungkin menyatakan di dalam kehidupan kita untuk kita pergi, kita akan lebih mengatakan no kepada Tuhan. Kalau Tuhan mungkin memberikan sesuatu hikmat, sesuatu pernyataan, sesuatu mungkin nubuatan, mungkin kita lebih tidak percaya karena kedagingan kita. Tetapi bagi orang yang dipimpin oleh Roh, orang yang mau dipimpin oleh Roh, maka dari itu mereka akan mengatakan, "Ya Roh Kudus, aku akan melakukan. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Biarlah kita ini boleh berjalan untuk dipimpin oleh Roh Kudus." Sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke berapa ini? 15. Bukan yang 15. Dua ayat yang ke-14, pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ya. Kita ingin lihat sekali lagi. Habis itu kita akan pindah ke Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Oke? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah
perkataanku ini. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa Petrus secara luar biasa dia mulai berani. Mereka mulai berani. Di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-31 kita bisa lihat bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan bahwa ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka apa? Dikatakan memberitakan firman Allah dengan apa? Dengan berani. Selalu Roh Kudus ada di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Pada saat dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-31 itu dikatakan semua penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan lalu mereka memberitakan firman Tuhan. Berapa banyak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Berapa banyak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Saudara nggak perlu angkat tangan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, firman Tuhan katakan bahwa kuasa itu ada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksi Tuhan. Dikatakan di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-31, dikatakan Roh Kudus ada di dalam murid-murid Tuhan, memenuhi akan kehidupan mereka. Dan dikatakan mereka menyampaikan akan firman Tuhan. Mereka bersaksi, mereka memberitakan, mereka mungkin kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya, mereka mengajak orang untuk datang kepada kasih Tuhan. Mereka mengajak orang-orang untuk datang ke gereja supaya mereka mendengar akan firman Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus, pekerjaan daripada Roh Kudus. Banyak sekali di dalam kisah para rasul dinyatakan bahwa mereka dipenuhi dan melakukan pemberitaan akan Injil. Peranan Roh Kudus adalah peranan misi untuk kelanjutan daripada keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ada amin saudara. Keselamatan sudah tidak dikerjakan lagi. Keselamatan sudah dibayar oleh Yesus. Tetapi Roh Kudus melanjutkan akan pekerjaan akan keselamatan itu. Roh Kudus melanjutkan untuk pemberitaan akan Injil Tuhan. Di dalam ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Perhatikan. Ya. Mereka secara luar biasa. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan ayat 33. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian garis bawain tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia daripada Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Melimpah-limpah dalam kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka rajin untuk memberitakan akan Tuhan. Memberitakan akan kebangkitan daripada Yesus. Memberitakan akan keselamatan, memberitakan akan kematian, pembayaran daripada Tuhan untuk keselamatan akan manusia. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk melakukan akan pekerjaan misi. Tuhan mau di dalam kehidupan setiap daripada kita, setiap kehidupan daripada saudara dan saya, untuk selalu tidak hanya dipenuhi kita berbahasa roh, tidak hanya dipenuhi untuk kita ini bisa merasakan sesuatu sukacita, tetapi roh itu diberikan supaya setiap daripada kita mempunyai kuasa